Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau melaksanakan ziarah ke Masjid Quba. Terus kita berziarah ke Jabal Uhud. Lanjut kita bawa jamaah ke perkebunan korma. Terus kita ke Masjid Qiblatain dan lain-lainnya. Insyaallah ikuti video YouTube saya pada hari ini, perjalanan ziarah jamaah umrah dari tanah Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Persiapan jamaah menunggu bis. Inilah jamaah-jamaah dari tanah Indonesia, persiapan menuju bis. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sambil menunggu jemaah yang belum ada, kita Ustadz sudah lengkap? Di situ belum? Iya. Iya. Dipanggilin siapa yang belum? Iya, kita konfirmasi. Menunggu jemaah yang belum turun masih ada. Ini bis kita yang ziarah hari ini. Oh, kawan nggih, di mananya? Nah, ini jemaah. Masih belum ada yang turun. Nah, dapat lo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang HP kok kerja kuota 12, sampai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, berarti 26, 26, 27, 28, 29, 30, ya. Ya, lengkap. Alhamdulillah. Sekarang kita bersiap untuk keberangkatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, insyaallah hari ini kita akan city tour kota Madinah, akan mendatangi beberapa tempat sejarah yang ada di kota Madinah. Di antaranya adalah destinasi kita yang pertama, Masjid Quba. Di Masjid Quba ini kita disunnahkan untuk sholat. Sudah ada wudhu semua? Yang batal nanti silahkan lapor ya. Nanti kita akan bagi dua. Yang sudah berwudhu langsung masuk. Yang batal wudhu silahkan ambil wudhu. Kemudian kita akan lanjut ke kebun kurma. Di kebun kurma Bapak Ibu akan dihantarkan ke pusat perbelanjaan oleh-oleh. Mengingat hotel kita di Anjum itu tidak ada pasar. Jadi usahakan belanja oleh-olehnya di Madinah. Nanti untuk belanja souvenirnya bisa dilakukan di Jeddah ya. Habis itu kita akan ke Jabal Uhud ya, untuk melihat tempat terjadinya peperangan Uhud yang terjadi di bulan Syawal. Dilanjut lagi, kita nanti akan melewati Masjid Qiblatain dan Sab'ah Masajid. Habis itu kita akan kembali lagi ke hotel untuk persiapan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi dan dilanjutkan untuk istirahat dan makan siang insyaallah. Itulah rangkaian program city tour kita pada hari ini. Diharapkan kepada Bapak Ibu untuk on time ya, tepat waktu dan kumpul di tempat yang telah ditentukan supaya kita berangkat sama-sama, baliknya pun nanti sama-sama ya. Jangan sampai kita berangkat sama-sama, pulang nanti ada yang tercecer ya. Kita bis 1 dan bis 2 insyaallah satu grup, karena bis 3 dia lain bisnya. Untuk itu kita harus kerjasama dan tepat waktu. Baik, sekarang ini kita akan menuju ke destinasi pertama kita, yaitu adalah Masjid Quba yang jaraknya cukup dekat ya, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah SAW
sungguh enak menjadi orang-orang Makkah, penduduk Makkah. Mereka bisa umroh setiap hari, bisa haji setiap tahun. Sedangkan kami ini tidak. Karena masa itu kaum muslimin, baik sahabat ataupun sahabiah, lagi diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah selama 10 tahun. Tidak boleh masuki kota Makkah sampai perjanjian Hudaybiyah itu hangus, ya hangus dimakan masa. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man tadhkara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla rak'atain kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci daripada rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka baginya pahala umrah. Akhirnya setelah Rasulullah bersabda hadis tersebut, maka banyak para sahabat setiap hari Sabtu dan Minggu mereka menaiki kendaraan daripada Nabawi menuju Quba semata-mata untuk sholat sunnah 2 rakaat di dalamnya. Ya, sholat sunnah apa? Ulama katakan sholat sunnah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sama seperti kita masuk ke Nabawi. Pertama-tama kita akan lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum kita duduk. Kalau kita sudah duduk, maka tahiyatul masjidnya batal. Ya. Tahiyatul masjid itu akan dilakukan sebelum kita duduk, maka kita akan sholat 2 rakaat. Ya, sholli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Bacaannya kuliah sama qul huwallah. Habis itu Bapak Ibu dilanjut dengan sholat sunnah duha 2 rakaat karena sudah masuk waktu duha. Jadi nanti kita akan sholat sunnah duha 2 rakaat. Setelah itu Bapak Ibu silahkan berdoa, kemudian keluar, kumpul di titik poin atau meeting point yang telah kita tentukan supaya kita nanti bisa ketemu lagi. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu men-share dari rombongan, nanti Bapak Ibu kita akan ambil sesi foto pemotretan dulu, ya, ambil foto untuk dokumentasi. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu akan masuk ke Masjid Quba. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba ini adalah salah satu masjid yang penuh dengan sejarah, ya. Sejarah tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah. Di dalam kitab Rahikul Makhlum diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW sampai di Quba itu pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian. Maka ulama tadi sepakat tanggal 8 Rabiul Awal itu adalah tanggal 1 Muharram atau 1 Hijrah di dalam kenabian, ya. Kalau dihijrahkan tanggalnya 23 September tahun 622 Masehi. Di tanggal itulah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah menaiki 2 ekor unta dengan memakan waktu perjalanan kurang lebih 8 hari. Ya, karena Rasulullah keluar dari rumah itu tanggal 1 Rabiul Awal hari Senin, sampai di Madinah tanggal 8 Rabiul Awal hari Senin pula. Ya, maka 8 hari perjalanan itu menempuh jarak waktu kurang lebih 430 km. Kalau naik bis, Bapak Ibu perjalanannya bisa 5 sampai 6 jam. Ya, kalau naik kereta cepat 3 jam. Kalau Ibu jalan kaki kayak Rasulullah naik onta, maka akan memakan waktu 1 minggu perjalanan. Itu menuju ke Madinah daripada Makkah. Maka di perjalanan tadi Rasulullah ditemani oleh 3 sahabatnya. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini pelayannya Rasulullah yang menyiapkan tempat wudhunya, yang menyiapkan air wudhunya, yang menyiapkan makanannya adalah Amir bin Fuhairah. Yang ketiga adalah Abdullah bin Uraikid. Dia ini sebagai GPS atau guide perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Baik, saya akan cerita sebentar. Boleh lihat sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ini ada Masjid Ijabah. Sebelah kiri ada Masjid Ijabah. Masjid Ijabah ini adalah salah satu masjid yang mana Rasulullah pernah berdoa memohon 3 permintaan, 2 dikabulkan dan 1 tidak. Permintaan yang pertama, semoga umatku tidak mati dalam kelaparan, dikabulkan oleh Allah. Permintaan kedua, semoga umatku tidak mati dalam kebanjiran, dikabulkan Allah. Dan permintaan ketiga, semoga umatku tidak terpecah belah.
Di permintaan ketiga Rasulullah ditolak oleh Allah SWT karena di hadis Nabi yang lain umatku akan terpecah menjadi 71 hingga 73 golongan. Maka para sahabat bertanya siapa yang akan masuk surga? Mereka adalah orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, cinta sunnah dan berjamaah. Sebelah kanan adalah Maqbarah Baqi Al-Gharqad. Kita ucap salam. Assalamualaikum. 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 Ya ahlal diyar. Ya ahlal diyar. Minal muslimin. Minal muslimin. Wal mu'minin. Wal mu'minin. Wa atakum. Wa atakum. Ma tu'adun. Wa tu'adun. Antum salafuna. Antum salafuna. Wa nahnu Wa lahiqun. nahnu lahiqun. Nas'alullahu lana. Nas'alullahu lana Al-afiyah. wa lakum al-afiyah. Allahumma ighfir. Allahumma Li ighfir ahli li al-baqi' ahli al-baqi' al-gharqad. al-gharqad Al-Fatihah. al-fatiha a'udzu billahi min syaitonir rajim. Allahumma billahi min Baik. di sebelah kiri Bilal bin Rabah ini dipanggil juga Bilal bin masjid Rabah. dunia akhirat. Bilal Kenapa bin dipanggil Rabah. masjid dunia akhirat? Karena di bawahnya pasar, di atasnya masjid. Jadi kalau bapak ibu mau ke dunia ya belanja di bawah. Kalau mau ke akhirat sholat di atas. Maka dipanggil masjid dunia akhirat. Sebelah kanan ada masjid lagi. Masjidnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemarin keliling Umamah ya, Umamah Masjid Ali yang Abu Bakar. Nah ini Masjid Utsmannya. Karena jaraknya cukup jauh dari Umamah dan Abu Bakar dan Ali, maka ini tidak masuk dalam lawatan ziarah dalam. Saya tunjukkan sekarang. Baik, ceritanya saya lanjut. Jadi ketika Rasulullah SAW menuju ke Madinah dari Makkah, Rasulullah banyak berhenti karena perjalanan cukup jauh. Jadi Rasulullah banyak berhenti di lembah-lembah. Contohnya lembah Wadi Mubarak, yaitu Wadi Akik. Wadi Akik itu salah satu lembah yang ada di Madinah. Wadi Akik itu selalu mengeluarkan air, ya. Disitulah Rasulullah selalu bilang ini adalah Wadi Mubarak, lembah yang penuh keberkahan, karena selalu mengeluarkan air. Di waktu panasnya Madinah, dia tetap mengeluarkan air, walaupun airnya tidak banyak, maka dipanggil Wadi Mubarak. Nah, setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, maka orang-orang penduduk Madinah ini setiap hari selalu menunggu mereka naik ke pohon kurma yang paling tinggi untuk melihat Rasulullah ini sudah datang belum. Kalau belum datang, mereka akan kembali lagi ke rumahnya setiap hari, ya, karena mereka sudah tahu Muhammad akan datang ke Madinah. Maka di hari ke-8 itu orang Yahudi dia naik ke atap rumahnya dan dia melihat ada bayangan, ya, dari kejauhan ada bayangan memakai baju berwarna putih. Kadang hilang, kadang timbul karena panasnya Madinah itu melebihi panasnya kota Mekah di musim panas. Di sini panasnya bisa mencapai 60 derajat Celcius Madinah. Kalau Makkah 45 sampai 50. Ya, maka karena saking panasnya jadi kelihatan seperti fata morgana, tapi Yahudi ini yakin kalau itu adalah Muhammad yang mereka tunggu. Maka dia langsung keluar daripada rumahnya dan dia menjerit, "Wahai kaum muslimin, sungguhnya orang yang kalian tunggu telah tiba." Maka kaum muslimin semua keluar daripada rumahnya. Nah, ketika mereka tahu Rasulullah sudah mau sampai di Saniyatul Wada, salah satu lembah yang ada di dekat Masjid Quba, maka orang-orang muslimin ini baik laki-laki atau perempuan, mereka langsung menuju ke Saniyatul Wada untuk menjemput Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah menaiki unta, Abu Bakar juga menaiki unta, memakai baju putih, tetapi pas di waktu mereka datang yang memakai sorban adalah Abu Bakar. Maka semua orang tertuju ke Abu Bakar. Mereka kira Abu Bakar itu adalah Rasulullah dan mereka berebut untuk cium tangan. Maka Abu Bakar menepis tangannya dan dia langsung mengambil sorbannya dipindahkan ke Rasulullah. Maka Abu Bakar katakan, "Yang Muhammad itu bukan saya, ini." Dia tunjuk ke arah Rasulullah. Maka orang-orang pun berebut, memeluk, mencium dan menyambut Rasulullah SAW. Nah, ulama sejarah katakan bukan saja orang yang hidup masa itu yang ingin berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi
bayi-bayi yang belum siap lahir dari perut ibunya pun pengen segera keluar. Jadi waktu itu perempuan-perempuan Madinah ini pada hamil ya, maka terasa di perut mereka itu bayi itu nendang-nendang, ingin segera keluar walaupun belum masanya dia untuk keluar. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini adalah Nabi akhir zaman ya, Nabi penutup pintu para nabi dan Nabi terakhir yang akan mendakwahkan agama di muka bumi ini. Maka setelah bertemu Rasulullah, Mus'ab bin Umair ini adalah duta Islam pertama kali yang dikirim ke Madinah. Beliau inilah yang mendakwakan dan mengenalkan agama Islam kepada kaum kafir ya, atau kaum Quraisy yang ada di Madinah. Di Madinah ini dulu ada 4 suku ya, suku Khazraj, suku Aus, dan ada 2 suku lagi. Ini adalah suku-suku yang terbesar yang ada di Madinah. Maka Mus'ab bin Umair memperkenalkan, ya Rasulullah, inilah penduduk Madinah yang mana mereka sangat antusias dengan agama Islam. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu esa. Akan tetapi mereka saat ini terkena ujian. Ujian apa? Corona. Ya, jadi ujian corona yang kita dapat tahun 2020 sampai 2021. Ketika Rasulullah mendirikan sholat Jumat pertama kali di situ, dibangunlah masjid namanya Masjid Al-Jum'ah untuk mengingat Jumat pertama kali terjadi dalam Islam di tempatnya Banu Salamah ini. Nah setelah itu barulah Rasulullah ke Nabawi. Di Nabawi Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Sudah hampir sampai ke Masjid Kuba. Masjid Nabawi seberang itu yang adalah bersebelahan Masjid dengan Kuba. rumah beliau. Rumahnya Rasulullah SAW dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Rasulullah hanya tinggal di Madinah, di Nabawi, tapi pada hari Sabtu sama Minggu beliau ke sini dengan mengendarai unta. Jalannya mana? Ikut jalan ini? Bukan. Jalannya ikut jalan yang dibuat oleh pemerintah Saudi, sekarang dijadikan salah satu pariwisata ya. Dijadikan salah satu jalan untuk menuju Kuba dari Nabawi. Tapi jalannya macet, banyak peziarah. Boleh digunakan pejalan kaki sama sepeda. Nanti kalau kita mau lewat jalan yang selalu dilalui Nabi, itu ada penyewa sepeda. Boleh kita goes sendiri atau kita digoeskan. Nanti berhentinya tidak sampai di Kuba ya, berhentinya di samping kebun kurma yang kanan ini. Ada tempat berhentiannya. Kalau kita mau balik lagi ke sana, bilang sama sepedanya kita mau PP, biar ditunggu. Tapi kalau kita nggak bilang PP, dia akan balik sendiri. Jadi pulangnya naik taksi dari sini ke Nabawi. Nah, Bapak Ibu, Kuba di sebelah kiri. Nanti ketika time kita sholat di Kuba, khususnya ibu-ibu, dengar ya, ibu-ibu khususnya ini banyak copet. Copetnya cowok bukan, copetnya cewek. Sasarannya pun cewek. Jadi pencopetnya cewek, yang diambilnya cewek juga nggak berani dengan punya cowok. Habis kalau punya cowok. Copet cowok nggak ada. Nggak pernah terjadi laki-laki kehilangan dompet di Kuba. Baik, nanti ketika time sholat, Bapak Ibu tasnya taruh di depan ini. Jadi di depan ini. Mau Bapak Ibu sholat, mau Bapak Ibu ke toilet, tasnya jangan lepas dari badan. Takutnya kalau tasnya Bapak Ibu lepas, taruh di depan sholat, pas kita sujud hilang. Sudah banyak kejadian, bukan satu, sudah banyak kejadian. Atau kalau Bapak Ibu taruh di
Inilah suasana di depan Masjid Kuba. Insyaallah tabarakallah. Nah, inilah suasana di depan Masjid Kuba. Semoga semua bisa dilangkahkan Allah menuju tempat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berada di Masjid Kuba dan sudah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di dalam masjid, termasuk sholat duha 2 rakaat. Inilah suasana Masjid Kuba yang di atasnya atapnya cuma kain berbentang. Insyaallah tabarakallah. Situasi di dalam Masjid Kuba jemaah begitu membludak, kebanyakannya dari tanah Indonesia. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saudara-saudara yang menyaksikan channel YouTube saya dimudahkan Allah rezeki dan berangkat ke tanah haram melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah.